Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang Bapak akan mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil, Pak. Alhamdulillah nihil. Pada pertemuan sebelumnya, adakah yang masih ingat kita membahas tentang apa? Tes biografi. Benar sekali, tentang teks biografi. Nah, hari ini kita masih akan belajar mengenai teks biografi. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis aspek makna dan kebahasaan di dalam teks biografi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menyusun teks biografi tokoh dengan baik dan benar. Nah, untuk capaian pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis aspek makna serta kebahasaan dalam teks biografi dan mampu menyusun teks biografi dengan baik dan benar. Setelah anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang Bapak punya pertanyaan nih. Di sini terdapat banyak sekali foto-foto. Nah, ada yang tahu siapa mereka? Para pahlawan. Nah, benar sekali. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kita yang membebaskan kita dari para penjajah. Kalau foto yang ini, ada yang tahu siapa beliau? Pak Habibie. Benar sekali, pintar. Beliau adalah presiden kita, yaitu B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie. Langsung saja ya, kita masuk ke materi. Ada yang tahu apa itu teks biografi? Teks biografi adalah teks yang menceritakan salah satu tokoh terkenal. Benar sekali. Kata biografi secara harfiah berakar dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang bermakna hidup dan kata grabian yang artinya tulis. Nah, dengan kata lain, teks biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke struktur teks biografi. Ada yang ingin membacakan penjelasannya? Saya, Pak. Baik, silahkan. Yang pertama, orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Yang kedua, masalah atau peristiwa atau kejadian penting berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa tokoh. Yang ketiga, reorientasi merupakan bagian penutup atau simpulan. Bagian ini berisi pandangan, ulasan atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Oke, seperti yang telah teman kalian bacakan, teks biografi sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, masalah dan peristiwa atau kejadian penting, dan reorientasi. Orientasi sendiri merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Di dalam orientasi, umumnya berisi nama, tempat, tanggal lahir, latar belakang, keluarga, serta riwayat pendidikan dari tokoh. Yang kedua adalah masalah dan peristiwa atau kejadian penting, berupa paparan suatu cerita yang berisi kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, pemecahan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan, hingga akhirnya mengantarkannya mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan tokoh. Nah, yang ketiga adalah reorientasi, merupakan bagian penutup atau simpulan. Nah, bagian ini berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi yang tokoh dikisahkan. Reorientasi ini bersifat pilihan semata. Nah, jadi boleh ada maupun tidak ada. Baik, sekarang kita masuk ke unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks biografi. Terdapat beberapa unsur kebahasaan yang ada di dalam teks biografi. Di antaranya yaitu yang pertama, kata ganti atau pronomina. Nah,
Kata ganti ini dipakai untuk mengacu pada kata benda nominal lain. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Terdapat berbagai jenis kata ganti, tetapi dalam teks biografi yang sering digunakan adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Adapun kata ganti orang terdiri atas beberapa jenis, yaitu seperti dalam gambar ini. Nah, untuk contoh penggunaan kata ganti ini, contohnya orang ketiga, tunggal, ia dan beliau digunakan untuk mengganti sosok R.A. Kartini. Untuk kalimatnya yaitu lahir di keluarga berpengaruh membuat R.A. Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Ia disekolahkan di ELS, Europe's Leger School. Disinilah beliau mempelajari bahasa Belanda dan menuntut ilmu sampai usianya 12 tahun. Nah, jadi kata ia dan beliau di sini digunakan untuk menggantikan kata R.A. Kartini. Paham anak-anak? Baik. Yang selanjutnya ada kata kerja material. Nah, kata kerja material ini adalah kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Nah, sebagai contoh, kata membentuk dan bekerja pada kalimat bawah ini merupakan kata kerja material. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Yang kedua, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, yang ketiga, ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Untuk contoh penggunaan kata sifat, tampak pada kata yang ditulis miring pada kalimat berikut ini. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Nah, kata sifat yang terdapat pada kalimat ini yaitu andal. Untuk contoh yang kedua, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. Nah, untuk kata sifat yang terdapat pada kalimat ini yaitu komunikatif, tajam, dan patriotik. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya, kata kerja ini memiliki imbuhan di dan imbuhan ter. Contohnya, yaitu ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Yang Ki Hajar Dewantara dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Nah, kata dibesarkan dan dipercaya termasuk ke dalam kata kerja pasif. Yang kelima ada kata kerja aktivitas mental. Nah, kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Nah, contoh kalimat yang ada yaitu Ki Hajar Dewantara semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Yang kedua, mereka menghendaki dibuang di negeri Belanda. Untuk yang keenam ada kata-kata penanda urutan waktu. Nah, kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, dan kata benda atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis. Contoh kalimatnya yaitu pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Yang kedua, akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913. Yang ketiga, kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Untuk contoh yang keempat, setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Itu tadi beberapa unsur kebahasaan yang ada dalam teks biografi anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai pengertian, struktur, dan kebahasaan dari teks biografi, anak-anak bisa membaca contoh teks biografi tokoh B.J. Habibie ini. Bapak beri waktu 5 menit ya untuk membaca. Mulai dari sekarang. 5 minutes later. Kalau sudah selesai membaca, silahkan anak-anak menganalisis aspek makna teks biografi B.J. Habibie yang telah dibaca tadi. Waktu mengerjakannya 15 menit ya. Dari sekarang. A few
minutes later. Baik, sudah selesai semua. Sekarang mari kita bahas. Yang pertama, orientasi. Ada yang tahu bagian orientasi yang mana? Pada paragraf pertama. Benar sekali. Bagian orientasi teks biografi B.J. Habibie terletak pada paragraf pertama. Selanjutnya, makna dari paragraf pertama sendiri apa, anak-anak? Benar. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Selanjutnya, peristiwa dan masalah. Ada yang tahu terletak di mana? Paragraf kedua. Benar sekali, terletak di paragraf kedua. Untuk makna dari paragraf kedua, yaitu peran ibu dari B.J. Habibie sepeninggal ayahnya. Selanjutnya, reorientasi. Ada yang tahu letaknya di mana? Paragraf ketiga. Benar sekali, terletak di paragraf ketiga. Dan untuk makna dari paragraf tersebut, yaitu B.J. Habibie sebagai peletak dasar kehidupan, demokrasi, dan persatuan wilayah Indonesia. Apakah sekarang anak-anak sudah paham mengenai teks biografi? Sudah. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, Bapak akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan pagi hari ini. Kesimpulannya, teks biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, biografi ini berisi tulisan yang memaparkan riwayat hidup seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Biografi sendiri terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi, masalah atau peristiwa atau kejadian penting, dan reorientasi. Adapun unsur kebahasaan dari teks biografi sendiri, yaitu yang pertama, ada kata ganti atau pronomina, kata kerja material, kata sifat atau adjektiva, kata kerja pasif, kata kerja aktivitas mental, dan kata kerja penanda urutan waktu. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas rumah, yaitu buatlah satu teks biografi tokoh terkenal di Indonesia, siapa saja, terserah. Contohnya, Insinyur Soekarno, atau Jenderal Sudirman, atau yang lainnya, sesuai dengan struktur kebahasaan serta isinya. Untuk pengumpulannya, pertemuan berikutnya dikumpulkan. Baik. Siap, Baik, Pak. Pak. Sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila ada kurangnya, Bapak mohon maaf dan Bapak ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak dari awal hingga akhir. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.